Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Pak Asri ini? Alhamdulillah sehat. Saya dulu. Makasih Pak. Oke, ada apa Bu ya? Ya. Begini Pak. Kan saya udah WA Bapak dari semalam. Oh ya, ya semalam Ya. ya. Jadi hari ini saya ini mohon bantuan Bapak terkait dengan program kegiatan kami Pak sebagai guru penggerak bahwa Bapak didaulat menjadi seorang pengamat. Wah. Ya, jadi kita hari ini mau berpraktik coaching nih Pak. Ya. Nanti ada 3 peran, Pak Asri sebagai pengamat, saya Ibu Anissa sebagai coach, dan nanti coachingnya ada rekan kerja kita nih Pak, Ibu Desi. Ya. Jadi Pak, ini nih Pak, saya sudah buatkan lembar observasi untuk coaching kita. Silakan Pak, diamati dulu Pak. Oh ya, jadi ini nomor observasinya Bu ya. Ya, Saya lihat dulu Bu ya. boleh Pak. Oh, berarti ini nanti akan melakukan proses praktek coaching dengan menggunakan kita Bu ya. Ya, jadi nanti Pak di dalam praktik coaching ini kan paradigma berpikir nanti ada 3 kompetensi inti yang bisa dikembangkan oleh seorang coach dan harus dikuasai nih Pak. Yang pertama itu kehadiran penuh ya biasanya. Yang kedua itu mendengarkan coaching tadi secara aktif. Kemudian itu yang ketiga ialah ya. Jadi di sini ya untuk sub indikatornya ya. Untuk kehadiran penuh ini ada indikator terbuka, sabar dan ingin tahu. Ya, jadi saya nanti sebagai seorang coach berusaha menggiring coach saya tadi untuk berbicara secara terbuka dan jujur, Pak. Jadi plong Bu Iya, ya. plong. Nah, jadi bagaimana trik saya nanti, Pak? Jadi saya nanti berusaha nanti membuat sebuah pertanyaan pemantik, pertanyaan yang bisa memancing untuk coach saya berkata terbuka dan jujur apa yang terjadi pada dirinya. Berarti saya mengamati nanti kehadiran penuh Ibu ketika melaksanakan coaching nanti Bu ya. Benar. Dengan sikap terbuka, sabar dan ingin tahu. Mungkin nanti juga Pak di dalam kehadiran penuh ini kalau nanti saya melihat coach saya tadi masih cemas ya atau pikirannya tidak fokus, nanti saya akan menggunakan teknik stop. Ya, tarik nafas dalam-dalam, tenang, mengeluarkan ya secara perlahan boleh dari hidung atau boleh mulut Pak. Itu dilakukan dengan memejamkan mata. Kalau memang sudah terlaksana, itu boleh membuka matanya dan diskusi coachingnya boleh berlanjut. Itu nanti bisa dirasakan oleh coaching sendiri. Kita di stop tadi Bu ya. Benar. Ini sub indikator yang kedua ini mendengarkan aktif Bu ya. Benar. Ada menghilangkan asumsi, pelabelan dan asosiasi, kemudian menemukan kata kunci dari pemerahan kunci. Jadi saya kalau prinsip saya nanti sebagai seorang coach itu Pak, saya harus mendengarkan aktif apa yang dibicarakan oleh coach saya. Jadi saya bisa menangkap makna kunci apa yang menjadi permasalahannya, apa yang harusnya bisa kita gali dari potensi maupun kompetensi dari seorang coach saya tadi. Kemudian itu di dalam prinsip coaching ini juga Pak ya, jangan ada yang namanya labelan atau asumsi negatif tentang coaching. Jadi semuanya itu bersifat setara berupa mitra. Bagaimana seorang coach dan coach ini bertukar pikiran. Nah, ini yang terakhir ya, mengajukan pertanyaan berbobot ya. Dua coaching dapat mendengar memahami apa yang terjadi, kemudian meluangkan waktu untuk pikir. Yang terakhir itu mengajukan pada momen yang tepat sebenarnya. Iya, benar Pak. Mengajukan pertanyaan berbobot nanti Pak, saya akan berusaha dengan menggunakan alur tirta tadi Pak. Tirta itu kalau makna kiasanya itu kan air ya, tirta musi. Jadi air di sungai musi Pak. Jadi tirta T yang pertama itu adalah tujuan. Jadi nanti saya akan memancing coach saya, apa sih tujuan dia datang menghadap saya. Jadi dia nanti bisa menyampaikannya secara jujur.
identifikasi. Nah, identifikasi ini bagaimana saya menggali ciri-ciri apa yang sedang dihadapi oleh coach saya ini. Kemudian itu kita lanjut dengan yang namanya rencana aksi, Pak. Jadi kira-kira rencana aksi coach saya tadi untuk menuntaskan atau mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi tadi seperti apa. Dan yang terakhir itu adalah tanggung jawab atau komitmen ke depan. Jadi tanggung jawab atau komitmen ke depan ini tidak serta-merta, Pak. Maksudnya begini, tidak dipakai hanya pada waktu itu, tetapi dipakai untuk jangka waktu yang lama, Pak. Ya. Jadi ini sudah Ibu jelaskan tentang investasi ya, sudah membahasnya. Jadi saya akan berusaha dengan sebaiknya untuk menjadi pengamat dalam pelaksanaan coaching ini. Oke, siap, Pak. Sekarang kita selanjutkan. Ya, kita lanjut dengan sesi praktik coachingnya, Pak ya. Oke, siap. Bu Desi sudah menunggu kita nih, Pak. Oke, silakan. Assalamualaikum Bu Nisa. Waalaikumsalam. Bu Desi, silakan duduk, Bu. Oh, ini Ibu Desinya ya? Ya. Saya pengamat hari ini, Bu Desi. Oh iya. Jadi, ya. Aduh, Bu Nisa. Apa toh? Ada apa nih, Bu? Kesel sekali Bu Nisa ini. Tadi Bu Nisa, saya kan sudah ngajar di kelas 10 KKR 2. Kendaraan ringan dia? Iya. Oh iya. Semuanya itu kan cowok semua itu Bu Nisa. Yang anak kelas 10 itu baru masuk hari ini dan baru ketemu dengan saya hari ini juga. Bikin kesel sekali Bu Nisa. Saya ngerasa ngedongkol, rasanya mau gimana gitu, mau marah-marah dengan anak-anak tersebut. Bisa buat sekarang Ibu Desi tenang dulu nih, ikutin trik saya. Kita pakai penny stop ya. Saya Ya, ini emosi ya di dalam diri. Tenangkan dulu. Kita fokus, tenang dulu ya. Kita ayo Bu Desi duduk yang santai, rileks, senyaman Ibu Desi yang Ibu Desi rasakan. Gini aja Bu. Ya. Sudah siap, sudah nyaman. Coba pejamkan matanya dulu. Pejamkan mata, fokuskan pikiran Ibu. Tarik napas yang dalam, perlahan-lahan. Hembuskan juga dari hidung, perlahan-lahan. Ya. Rasakan sensasi dari semua panca indera yang Ibu miliki. Ulangi sekali lagi Ibu. Tarik nafas yang dalam, perlahan-lahan ya. Dan hembuskan juga secara perlahan-lahan ya. Sekali lagi Bu Desi. Fokuskan pikiran. Tinggalkan semua amarah yang ada. Tenangkan diri Ibu Desi. Sudah tenang Ibu? Alhamdulillah sudah tenang. Gimana rasanya? Alhamdulillah sudah rileks Bu Nisa. Maaf Bu Nisa ya. Jadi hari ini tadi saya langsung datang marah-marah Bu Nisa. Jadi datang langsung kesel tadi. Jadi gini Bu Nisa, waktu tidak bisa hari ini. Oh iya nggak apa-apa, saya kan lagi kosong nih. Ini kan istirahat jam pertama, jam kelima saya masih kosong, saya masih ada 1 jam pelajaran kosong. Nanti kan ada apa yang bisa saya bantu Bu Desi? Iya Bu Nisa, saya di sini tadi kan sudah mungkin sebagian tadi sudah ngerti ya Bu Nisa. Saya lagi kesal Bu Nisa dengan beberapa anak di kelas 10 PKR 2 itu. Jadi gini loh ceritanya Bu, saya saat mengajar masuk kelas 10 PKR 2, ada beberapa kelompok anak itu suka ribut. Jadi kalau saya sudah tegur Ibu itu mereka berhenti sejenak, tapi setelahnya diulangi lagi. Apa yang mereka kerjakan kadang tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Mereka asik sendiri di dalam kelas, tidak memperhatikan saya yang lagi mengajar. Gitu Ibu. Jadi mereka itu tidak fokus Ibu. Menurut Ibu Desi nih, ini datang ke saya, kita mau berdiskusi tujuan apa yang akan Ibu capai untuk diskusi kita hari ini.
Iya Bu, jadi harapan saya Bu ya, dari kita ngobrol, dari kita berdiskusi hari ini, saya inginkan itu dapat solusi dari permasalahan saya. Saya bisa mengajar dengan baik, saya bisa membuat anak-anak tadi Bu yang kelas 10 PKR 2 tadi bisa nyaman dan tidak membuat kesal lagi. Jadi mereka bisa fokus Ibu, itu harapan saya. Oke, oh jadi kelihatannya waktu Ibu Desi mengajar di kelas anak-anak itu tidak fokus ya. Iya. Anak-anak itu agak sedikit ribut, banyak ngobrolnya kan. Kalau Ibu Desi merasa kejadian seperti itu terjadi di kelasnya tuh, Ibu Desi mengidentifikasi kondisi anak itu apa yang membuat anak-anak itu bisa seperti itu? Iya Ibu, di sini kan tadi anak-anak 10 KKR 2 kalau di sana mereka lebih suka praktik Bu. Karena di sini saya sebagai guru mata pelajaran, apalagi mata pelajaran adaptif normatif itu kadang mereka menganggap remeh pembelajaran itu. Jadi saat saya mengajar di dalam kelas memberikan pemahaman kepada mereka itu merasa pelajaran bahasa Inggris susah gitu ya, mereka nggak ngerti. Mungkin mereka juga di situ saat saya mengajar Ibu kurang adanya komunikasi dengan saya. Jadi saat saya bilang untuk translating HP, mereka menggunakan HP tapi membuka yang lain Bu Nisa. Iya, jadi mereka tuh tidak fokus. Yang saya instruksikan bukan yang itu dikerjakan oleh mereka. Mereka mengerjakan hal yang lain, buka sosmed, buka game online, mereka cerita sama temennya, mereka mengganggu kawan yang lain. Jadi kelompok itu yang bikin ribut sekali di dalam kelas. Padahal yang lain, ada kelompok lain yang di bagian bangku yang lain itu mereka sangat antusias dan mau belajar gara-gara gangguan yang tadi Bu Nisa. Jadi saya itu fokus ke yang ini Bu Nisa. Jadi saya tidak bisa fokus ke semuanya. Mereka juga tidak fokus ke saya itu. Oke. Sekarang kalau Ibu Desi menilai sendiri pembelajaran yang Ibu Desi berikan di dalam kelas, melihat situasi kondisi seperti itu, apa yang Ibu rasakan? Yang saya rasakan itu adanya ketidaknyamanan di dalam kelas. Jadi saya tidak nyaman karena ada biang-biang kerok kali ke saya. Apa ya anak-anak itu ya. Jadi mereka itu tidak fokus dengan saya. Jadi suasana itu tidak nyaman dan tidak kondusif lingkungan dalam kelas itu Ibu. Oke. Setelah Ibu Desi menelaah sikap dan perilaku anak nih yang Ibu ajar di dalam kelas, melihat situasi kondisi seperti itu, apa yang Ibu perbuat? Apa yang Ibu lakukan? Saya lakukan mungkin Bu Nisa ya, untuk mengantisipasinya saya harus melihat karakteristik anak, juga saya harus memetakan kebutuhan belajar. Saya akan melihat gaya belajar anak ya. Jadi mungkin saya harus juga memahami anak tersebut. Kadang kita sebagai guru anak tuh harus patuh kayak gitu Bu ya, tapi kita sendiri kadang kurang memahami anak. Mungkin di situ saya. Dari Ibu Desi sudah punya rencana ya, Iya. bagaimana kira-kira memperbaiki pembelajaran Ibu di dalam kelas sehingga anak-anak ini fokus gitu. Jadi ketika Ibu mengajar di dalam kelas ini, tindakan Ibu kepada anak-anak yang tidak fokus, yang bikin ribut sekelompok orang itu, apa yang Ibu lakukan kepada anak-anak yang seperti itu? Mungkin gini Bu ya, saya introspeksi diri dulu lagi kali. Mungkin dari saya harus mengembangkan diri Bu. Jadi mungkin pembelajaran saya ini kurang menarik atau kurangnya komunikasi tadi dengan anak-anak. Jadi saya harus yang pertama memberikan kesan pertama yang luar biasa terhadap anak. Saya akan melakukan pengembangan diri Bu pertama kali. Ya, mengupdatekan apa yang harus saya lakukan dan terapkan ke anak. Bisa saya dengan
melakukan webinar atau bisa mendaftar dan bisa mengikuti pelatihan-pelatihan online kali Bu di situ. Wih, luar biasa nih rencananya Bu Desi ya. Jadi untuk biar kegiatannya tadi menarik, kita tadi kata Bu Desi harus membuat sebuah pemetaan kebutuhan anak ya. Iya. Kita mulai dia itu dengan apa ya? Yang pertama itu ialah pemetaan kita apa? Iya, karakter kebutuhan, profil belajar sama minat anak. Iya. Jadi Ibu Desi ini sudah ada kira-kira ke depan wacana ya ke depan. Kemudian itu bagaimana Bu Desi belajar nanti mau meningkatkan pembelajaran Bu Desi di dalam kelas. Ya benar kan? Jadi ada nggak tindak lanjutnya dari kondisi kelas yang seperti yang Ibu Desi alami, misalnya Bu Desi marah-marah kepada anak, memanggil tanpa ada alasan yang tertentu, apakah Bu Desi seperti itu? Ya, mungkin tadi dari saya dan anak-anak itu perlu adanya komunikasi lebih intens dan membuat kesepakatan kelas kali ya. Jadi setelah saya mengembangkan diri melakukan pelatihan online, saya juga harus membuat kesepakatan kelas terhadap murid apalagi khususnya 10 KKR 2 ini. Jadi pertama kali kita buat kesepakatan kelas terlebih dahulu baru melakukan pembelajaran. Oke, luar biasa nih, saya setuju sekali nih Bu Desi. Kalau Bu Desi nanti di dalam pembelajaran itu selalu melibatkan kesepakatan kelas. Iya. Jadi kesepakatan kelas itu bisa kita gunakan untuk mengingatkan mereka akan perilaku dan tanggung jawab mereka. Karena kesepakatan kelas itu kita buat satu arah atau dua arah nih Bu Desi? Dua arah. Iya. Jadi antara anak-anak sama gurunya gitu ya. Saya setuju sekali nih. Jadi Bu Desi itu sudah punya rencana melakukan pengembangan diri tadi tuh, melakukan pemetaan, kemudian itu adanya kesepakatan kelas. Iya. Kira-kira Ibu Desi nanti menyampaikan cara membuat kesepakatan kelas itu. Mungkin dengan cara kesepakatan kelas rencananya mungkin nanti saya kumpulkan semuanya dulu dengan menuliskan harapan-harapan anak. Jadi harapan-harapan anak itu seperti apa ke depannya antara saya guru mata pelajaran dengan mereka. Bisa dengan tulisan kecil di sticky note, mungkin nanti bisa ditempelkan di dinding kelas supaya mereka bisa melihat terus kesepakatan kelas dan kami sepakati bersama dengan menandatanganinya Bu. Jadi seperti MOU Bu. Iya. Iya. Jadi untuk selalu mengingatkan mereka ya, kesepakatan kelas itu mengingatkan apa sih yang harus mereka patuhi, apa yang harus mereka ingat terkait dengan kesepakatan kelas ini. Oke Ibu, kan tadi itu Ibu katanya berencana nanti melakukan pengembangan diri, membuat pemetaan, kesepakatan kelas ya. Kira-kira nih daya dukung apa yang Ibu Desi butuhkan nanti terkait dengan pengembangan diri, kesepakatan kelas yang Ibu perlukan? Kalau untuk dukungan mungkin nanti saya butuh dukungan dari seluruh stakeholder di sekolah Bu, dari rekan sejawat, mungkin juga seperti ini sharing ya Bu ya, supaya mendapatkan solusi. Nanti juga saya mau lihat guru-guru lain yang mengajar di kelas 10 TKR 2 itu seperti apa, nanti menyamakan konsep gimana caranya untuk fokus dalam belajar. Saya perlu dukungan juga dari wali kelas 10 TKR 2 ini. Benar sekali. Karena wali kelas itu yang memegang kelasnya. Jadi dari wali kelas saya bisa tahu karakter murid itu. Ya, karena wali kelas juga yang lebih mengenal anak-anak yang di kelas 10 TKR 2 tadi. Benar Bu, jadi kita di dalam sebuah instansi itu tidak lepas dari kolaborasi ya dengan sesama rekan kerja dan juga siswa. Tanpa adanya kolaborasi susah mencapai tujuan yang kita inginkan.
begitu Ibu. Ibu yang jadi ini apa ya? Gaya dukung Ibu tadi butuh ya warga. Iya, saya sangat butuh sekali dukungan dari orang-orang terdekat saya. Nah, sekarang daya dukung Ibu untuk mencapai pengembangan diri Ibu terkait pembelajaran apa, jenisnya seperti apa, itu apa aja tuh Bu? Pembelajaran apa? Iya, Bu, sehingga jadi anak-anak itu antusias belajar. Ya, Bu, jadi untuk mengambil fokus anak tadi berarti kita harus membuat sesuatu yang bisa mengambil perhatian anak. Jadi mungkin saya tadi akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu, karena di situ yang namanya pembelajaran berdiferensiasi, anak itu tidak bisa mengikuti kita dalam satu arah. Jadi anak itu kan mempunyai karakter yang berbeda dan bisa menciptakan produk yang berbeda. Jadi kalau sampai kita latihan ini seperti ini, mereka mungkin tidak suka dengan latihan seperti itu, mungkin mereka suka dengan hal yang lain, dengan gaya mereka masing-masing. Mungkin dari pembuatan video mungkin nanti dan juga Bu, mungkin untuk mengambil perhatian tadi saya akan melakukan ice breaking kali Bu. Karena saya pikir sebelumnya Bu, ice breaking itu hanya untuk anak SD. Ternyata di SMK ini juga perlu ya Bu untuk ice breaking. Karena badannya saja kadang besar, anak itu perlu yang namanya kasih sayang juga ya Bu ya. Mungkin nanti saya akan terapkan ke anak-anak TKR 2 yang notabene anak laki-laki semua, mungkin mereka akan senang dengan ice breaking, pembelajaran berdiferensiasi, sama penerapan apa namanya itu Bu ya, saya lupa namanya, KSE ya, kompetensi sosial emosional. Betul. Kemarin ada juga Bu yang ngomongin tentang ini, jadi saya hanya mendengar sekali lewat ya Bu, mungkin saya akan menerapkannya juga. Satu lagi tadi kesepakatan kelas ya. Luar biasa nih Bu Desi rencana kedepannya ya. Jadi komplit Bu. Jadi pembelajaran yang menyenangkan itu kita harus melihat kondisi situasi siswa dulu. Jadi pemetaan kebutuhan anak seperti yang Ibu Desi kemukakan. Kemudian itu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya. Diferensiasi itu artinya berbeda-beda. Semua murid yang ada di kelas kita, kata Bu Desi tadi, nggak sama. Mereka mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Termasuk juga bagaimana Bu mengingatkan mereka akan sosial emosionalnya, paradigma berpikir biar mereka intelijen secara tidak hanya akademik tapi sosial emosionalnya. Bisa kita implementasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Saya sepakat tuh Bu Desi dengan rencana aksinya ke depan tuh. Jadi ada pembelajaran diferensiasi, KSE, kesepakatan kelas, dan tidak lupa memetakan pemetaan dulu kebutuhan belajar anak. Daya dukungnya tadi dari sesama rekan kerja ya, terutama anak didik dan juga kepala sekolah. Kapan nih Bu Desi mau mulai kegiatan yang luar biasa itu? Menurut saya nih Bu Desi itu energik. Secepatnya Bu Desi. Berarti hari ini, minggu depan saya ketemu lagi sama anak-anak. Minggu depan saya akan TKR ya Bu. TKR 2. Siap ya. Jadi saya yakin nih Bu Desi mampu sebagai seorang pendidik yang muda, energik, dan pasti Bu Desi mau belajar terus ya sepanjang hayat. Nah, sudah itu Bu Desi untuk menjaga apa ya, komitmen Ibu menjadi seorang guru yang menyenangkan bagi siswa, biar siswanya tadi itu nggak bosan, nggak ribut, membuat onar di kelas. Gini Bu, mungkin dari diri saya sendiri dulu, saya manajemen waktu, manajemen diri. Jadi mulai dari diri saya akan lebih berpihak kepada murid. Jadi tidak hanya kehendak saya sendiri sebagai guru harus ini harus itu, tapi saya juga harus melihat keadaan anak tadi ya Bu ya. Jadi supaya saya ikhlas dalam mengajar, tidak ada yang namanya kedongkolan di dada, supaya kita bisa transfer ilmu dengan baik. Mungkin yang pertama tadi itu motivasi dari diri saya, dan mulai dari diri saya dulu supaya bisa merangkul anak-anak tersebut. Jadi komitmen dari sekarang ini adalah dari motivasi dari internal kita, dari internalnya Bu Desi ya. Bagaimana memberikan proses
proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Iya, Ya, berpihak pada murid. jadi tidak ada serta merta di sana pemaksaan sama sekali, Iya. tapi kita di mana seorang guru itu berperan menuntun kodrat Iya. anak sehingga mereka itu bisa selamat dan bahagia hidupnya, menjadi seorang manusia dan menjadi juga sebagai bagian anggota masyarakat. Ya, Bu Nisa, semoga saja bisa Bu Nisa saya ya untuk menerapkannya. Ya, saya yakin itu Ibu Desi pasti bisa dan semangat. Ibu Desi adalah seorang guru pendidik yang masih sangat muda usianya, dan saya bisa melihat loh dari sini kalau Ibu Desi ini mau terus belajar. Iya. Saya senang hari ini Bu Desi sudah menjadi seorang coach dari seorang Ibu Desi, walaupun pinter, cerdas, ternyata masih ada permasalahan yang menyangkut Iya, siswa, Bu bisa. ya, cara Bu Desi mengajar di kelas. Kalau Jadi- menurut saya tuh waktu saya melihat suka lewat di kelas Ibu Desi yang mengajar itu luar biasa semangatnya Ibu Desi itu menuntun siswanya, memberikan ilmu pengetahuan gitu. Ya Bu Nisa, jadi saya harus melihat lagi kondisi anak, dan kita tidak bisa merubah karakter anak, tapi kita bisa menebalkan tingkah lakunya dengan tingkah laku yang positif tadi Bu ya. Saya pikir saya bisa Bu, jadi saya akan menerapkan apa yang sudah kita bicarakan hari ini. Saya akan implementasikan ke kelas. Apa yang sudah dapat ide-ide tadi saya akan terapkan ke kelas TKR 2 minggu depan. Oke, sepakat Ibu ya. Iya, Bu. Sukses dengan semua rencana dan komitmennya. Salam sehat dan bahagia selalu. buat Iya Ibu Bu Desi. Anissa, terima kasih banyak loh Bu Nisa ya Sama-sama, telah Ibu. mendengarkan curhat dan keluh kesah saya Iya. tadi. Mohon maaf Bu Nisa ya nih ya, saya kembali lagi ke Ya. kelas ya Bu Nisa karena Silakan. sudah ini ya, Iya. sudah masuk sepertinya. Iya, Ya, terima kasih banyak luar Bu biasa Nisa. Ibu ya. Assalamualaikum. Ya, sukses ya Ibu buat Iya. Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Asri sebagai pengamat dari melihat praktik coaching yang sudah kami lakukan. Ya. Bagaimana perasaan Ibu sekarang sudah melakukan coaching ini? Apa ya, tenang lah, pokoknya kan Nah. sudah latihan berapa kali gitu. Tapi insya Allah bagian tirtanya kayaknya sudah nampak jelas tadi karena sudah diikuti oleh Bu Desi juga sebagai coachingnya. Dia bisa secara terbuka dan jujur dengan apa yang terjadi pada dirinya. Ya, saya ucapkan selamat Bu ya karena sudah melakukan coaching ini dengan baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit hasil pengamatan yang telah saya lakukan terhadap observasi coaching yang Ibu telah lakukan dengan coachingnya Bu ya. Ya. Oke, nah, menurut dari indikator ini yang pertama adalah indikator kehadiran penuh. Alhamdulillah Bu, tadi dari awal sampai akhir saya lihat Ibu sudah melakukan kehadiran penuh terhadap coaching Ibu. Ya. Tadi, iya, di sini sudah saya catat juga. Tadi sudah menggunakan teknik stop. Jadi tadi saya perhatikan Ibu Desi ini agak cemas, gugup, gelisahnya kelihatan sekali seperti itu ya. Tapi akhirnya Ibu menawarkan sebuah teknik stop hingga akhirnya Ibu bisa meredakan emosinya seperti itu ya. Kemudian tadi saya juga melihat antara Ibu dan Ibu Desi juga sangat antusias, sangat nyaman sekali dalam berbicara. Itu merupakan sebuah indikator keterbukaan yang sangat bagus sekali Bu. Kemudian saya lihat juga adanya eye contact ya yang dilakukan oleh Ibu dengan Ibu Desi. Itu menurut saya juga sangat bagus karena Ibu ingin tahu lebih banyak apa sih menjadi permasalahan Ibu Desi ini. Jadi bisa merasakan feel ya rasa yang dirasakan oleh Ibu Desi ini. Kemudian tadi juga ketika mendengarkan aktif, saya juga memperhatikan banyak sekali motivasi-motivasi yang Ibu berikan kepada Ibu Desi, kemudian menggiring Ibu Desi untuk mengaktifkan segala potensi. Iya. Ya, mungkin ya sebenarnya sudah ada ya yang dilakukan oleh Ibu Desi, tetapi Ibu mengingatkan kembali seperti itu Bu ya. Kemudian kata-kata motivasi keren terhadap Ibu Desi luar biasa. Kemudian Ibu sangat yakin sekali terhadap potensi dari Ibu Desi ya. Kemudian menemukan kata kunci ya. Dari pertanyaan-pertanyaan tadi saya sudah melihat pertanyaan cukup berbobot ya yang Ibu ajukan karena Ibu Desi bisa berpikir kembali apa sih yang sudah dilakukannya Iya. dan apa sih yang Apa perlu yang dikembangkan. perlu Iya, dikembangkan, seperti itu benar. ya. Nah, Jadi dan- mungkin pengembangannya tentang pemetaan kebutuhan belajar anak Iya. ya,
sama pembelajaran berdiferensiasi menyesuaikan kebutuhan belajar anak karena kebutuhan itu tidak sama. Jadi untuk kedepannya itu bisa dijadikan sebagai komitmen tanggung jawabnya. Nah, yang terakhir ini untuk mengajukan pertanyaan berbobot tadi untuk penggunaan percakapan alur ceritanya saya sudah catat semuanya. Di sini sudah nampak semuanya dari tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Ya. Kemudian untuk mengajukan pertanyaan di momen yang tepat, menurut saya dari awal sampai akhir ini sudah sangat tepat. Karena apa? Karena tidak ada saling menyerobot berbicara, saling mendengarkan, jadi saling bergiliran seperti itu. Jadi menurut saya untuk indikator ini saya buat ini sangat baik semua. Jadi selamat untuk Ibu Anissa. Nanti silakan untuk melakukan proses perkembangan lagi untuk melakukan coaching yang lebih baik lagi. Ya, sebagai umpan balik saya sebagai coach nih Pak Asri ya. Jadi umpan balik saya sebagai coach di sini untuk menghidupkan suasana praktik coaching itu memang bagaimana seorang coach itu bisa memancing dengan pertanyaan berbobot sehingga tadi adanya hubungan keterbukaan, tidak ada yang ditutup-tutup oleh coaching, dan juga bagaimana seorang coach itu bisa menggali potensi yang dimiliki Ibu Desi contohnya tadi. Jadi potensi kedepannya tadi dia kan masih muda tuh, pasti dia punya gairah belajar Pak. Jadi mengikuti seminar, mengikuti pelatihan terkait dengan pembelajaran yang menyenangkan siswa sehingga siswa di dalam kelas itu sangat antusias belajar sama Bu Desi. Ya salah satunya tadi yang sekarang lagi digembar-gemborkan itu ialah pembelajaran berdiferensiasi dan KSE. Nah Ibu Desi nanti komitmennya belajar itu Pak untuk ke depan ya. Jadi benar-benar dia melakukan proses pemetaan belajar anak, kemudian itu dikembangkan dengan pembelajaran berdiferensiasi, masuk juga dia dengan kompetensi sosial emosionalnya. Ya, saya juga berharap nanti Bu ya, bukan terhadap Ibu Desi saja, nanti Ibu juga melakukan coaching terhadap guru yang mungkin memiliki permasalahan dalam belajar Bu ya. Oke, saya doakan semoga Ibu tetap semangat dan sukses dan nantinya bisa menjadi seorang supervisor mungkin nanti Bu ya. Amin ya robbal alamin. Mungkin pengawas ya Pak Asri. Oke, ya. Oke, untuk satu putaran ini silakan bermoderator sendiri menjelaskan Pak Asri bahwa Pak Asri sudah menjelaskan tugas Pak Asri sebagai pengamat. Silakan ke kamera mungkin Pak Asri. Oke. Alhamdulillah ya hari ini Ibu Anissa sudah melakukan coaching terhadap kliennya yang bernama Ibu Desi. Jadi tadi ada sebuah permasalahan terhadap proses pembelajarannya dan akhirnya coach bisa merasakan dan bisa menimbulkan potensi yang ada pada dirinya sehingga dia bisa mencari solusi yang terbaik untuk pembelajaran yang ada di dalam kelasnya. Dan menurut saya observasi yang telah saya lakukan terhadap coach oleh Ibu Anissa hari ini sudah berjalan dengan baik. Semuanya sudah nampak dari kompetensi inti coaching, yaitu kehadiran penuh, kemudian melakukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif. Kemudian dari alur ceritanya pun sudah cukup nampak dan sangat baik dari menyamakan tujuan, kemudian melakukan identifikasi, kemudian melakukan rencana aksi dan tanggung jawab atau komitmen. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.